Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Qur'an. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka dalam menadabburi Al-Quran, masih bersama surat Al-Baqarah. Biidznillah ta'ala kita akan menadabburi 2 ayat pada kesempatan kali ini, yaitu surat Al-Baqarah 188 dan surat Al-Baqarah 189. Mohon izin saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Para pemirsa, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syariat puasa, maka ini lebih global kembali, yaitu berbicara tentang lifestyle kita. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang halal lifestyle yang dimulai dari tindakan preventif, bagaimana mencegah dari memakan yang tidak halal. Karena nanti di dalam surat Al-Baqarah ini kita sudah pernah membahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwa anjuran untuk makanan halal itu pada 2 step. Pertama, diwajibkan kepada setiap mukmin. Yang kedua, redaksinya adalah ya ayuhan nas, kepada semua manusia. Berarti setiap mukmin itu pertama diwajibkan makan dan minum atau punya halal lifestyle. Yang kedua, mendakwahkan halal lifestyle ini kepada seluruh umat manusia. Jadi jangka panjang dan daya jangkaunya itu adalah global. Nah, ini ada larangan untuk tidak memakan yang tidak halal, tapi sifatnya bukan materialnya, tapi pada caranya. Nah, ini saya bacakan ya. Karena penting makan buat hidup, maka Allah mengatur makanan ini, dan Buya Hamka sendiri meminta kita untuk mereview yang pernah kita bahas di ayat 168, lalu kemudian 172 dan 173 yang spesifik untuk umat Islam, orang-orang yang beriman. Maka ketika di sini ada disebutkan jangan memakan harta kalian, harta di antara kalian dengan cara batil, berarti ini caranya. Jadi halal lifestyle itu gimana sih? Kita makan materialnya halal, ya, dagingnya halal, bukan daging yang diharamkan. Yang kedua, kondisinya, dagingnya halal tapi sudah bau, berarti ini jadi haram. Ya, kondisinya dia halal materialnya, tapi ini mengandung tercampuri zat kimia yang membahayakan, berarti jadi haram. Ini materialnya. Ada satu lagi yang kita perlu perhatikan, dihalalkan bukan dari materialnya saja, tapi dari cara mendapatkan. Saya makan daging enak, halal, bergizi, tapi mencuri, menipu, maka itu menjadi haram. Karena ini terkait pada lifestyle bukan dari sisi materialnya, tapi dari sisi cara mendapatkannya. Maka pada pangkal ayat disebutkan contohnya. Dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan cara yang batil, di awal ayatnya ya. Kemudian watudlu biha ilal hukam, dan kamu bawa ke muka hakim-hakim. Ternyata bisa ya, saya mengklaim tanah yang bukan tanah saya, mafia. Ternyata bisa ya, pura-pura ditipu, lalu kemudian justru orang yang itu yang saya tipu kok kemudian harusnya jadi korban, kok saya dimenangkan melalui pengadilan.
berarti ada orang-orang nantinya yang melalui pengadilan itu bisa mengubah atau men-take over harta orang. Itu cara yang buruk sekali. Maka ditegaskan lagi, litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi. Dan ada orang-orang nanti yang mengambil harta sebagian manusia dengan salah atau dosa, padahal dia paham itu bukan haknya. Ya, ini kan belakangan ini kita viral ya, dengan angka korupsi yang sangat fantastis itu. Ya, ratusan triliun jumlahnya. Kan itu termasuk makan dengan cara yang tidak halal. Maka ketika disebutkan harta benda di antara kamu, ingin ditanamkan di sini bahwa harta benda kawanmu itu juga harta kamu juga. Kalau pada peristiwa pembunuhan, pemberian maaf dari saudara berarti di sini ingin mempersaudarakan antara keluarga korban terbunuh dengan keluarga pelaku. Maka dipersaudarakan. Nah, ini ketika dikatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum, maka seolah-olah orang lain yang akan kita tipu itu adalah saudara kita atau termasuk diri kita. Sehingga ada frasa ini ditekankan supaya enggak usah nipu dia. Itu dia kan bagian kamu juga. Kan kadang begitu, kita kalau sama orang lain galak, sama orang yang kita kenal kita lebih lembut. Padahal sebenarnya sama aja standar kalau berinteraksi, standar saja. Nah ini juga perlu untuk kita ketahui. Nah, beliau membreakdown di sini cari makan. Nah, di sini ada istilah cari makan. Maka cari makan itu bisa menggunakan riba yang diharamkan ya. Ada disebut lagi ihtikar. Ada ihtikar itu menimbun. Ada juga termasuk monopoli. Riba sendiri beliau di sini menyebutkan ada riba fadl dan riba nasi'ah. Ya, istilah riba itu kan ada konsekuensi waktu. Misalnya kita minjam harga 100, kalau mulanginya masih seminggu nggak ada bunga. Tapi kalau 2 minggu bunganya sekian persen, 1 bulan sekian persen. Maka itu termasuk cara-cara, termasuk ada penipuan, modus-modus lainnya. Nah itu dilarang karena caranya yang tidak benar. Insya Allah ada lanjutannya untuk lebih detil-detil kenapa di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengimbuhkan terhadap bahasan tentang halal lifestyle yang sudah pernah dibahas di 168 dan juga 172 dan 173. Insya Allah kita akan detil kembali setelah jeda singkat berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, para pecinta Al-Quran, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu luar biasanya ya. Syariat halal lifestyle itu bukan hanya kalau yang kemarin mungkin kesan kita pada materialnya. Sekarang pada hubungan manusia. Saya tidak boleh memilah, oh ini teman saya, saya nggak usah menipu gitu. Oh ini bukan teman saya, oh boleh saya tipu. Mungkin bukan begitu, oh ini teman saya boleh gratisin. Nah itu tidak ada masalah. Jangan sampai, oh ini bukan teman saya mahalin. Enggak, kita buat harga standar. Tapi kalau ini misalnya saudara, saya turunkan setengahnya karena ini saudara saya, itu karena perlakuan khusus, justru dibolehkan. Tapi kalau diberatkan, ini kan masalahnya diberatkan. Karena ada disebut bil itsm, apalagi melalui peradilan. Subhanallah, ini detail sekali. Maka di sini dijelaskan lagi ya. Ini saya baca ya, beliau membahas tentang apa yang terjadi di Minang ya, di tanah Minang ya, tentang masalah mendakwa di muka hakim, membawa perkara ini di muka pengadilan. Kadang-kadang kedua pihak memakai prokol untuk mengalahkan lawan, mungkin lawyer sekarang gitu ya. Dan yang dimaksud adalah mengambil harta. Pasti ada tren dan itu kita sama-sama tahu lah. Kalau sudah masuk pengadilan kan juga akan terkait dengan kuat-kuatan siapa lawyernya dan bagaimana proses lobbyingnya dan mencari delik-deliknya, maka yang menang nanti akan mendapatkan harta. Kalau itu dia sengaja dan dia tahu sebenarnya dia nggak terlalu berhak pada uang itu, dia ingin ngambil uang itu pada semua jenis kasus apapun, kasus tanah, warisan, yang sekarang lagi tren lagi tambah lagi harta gono gini. Dia ingin memeras dan seterusnya,
dan seterusnya, maka itu termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan ya, di Tanah Batak dan Mandailing pihak saudara daripada si mati pula menuntut istri daripada si mati. Karena di dalam pergaulan hidup zaman sekarang, si mati dengan istrinya telah merantau meninggalkan kampung halaman serta telah mendapat rizki dan harta pencarian. Akan tetapi karena menurut adat Batak dan Mandailing, si perempuan telah kawin dan punya keluarga suaminya, hendaklah harta benda mendiang suaminya diserahkan bahkan bersama dirinya sendiri ke dalam keluarga marga si laki-laki. Nah, ini dibawa perkara ke muka hakim atau kepada pengadilan. Ya, intinya saya tidak bacakan semua kasus karena ini beliau menyebutkan kasus cukup panjang ya. Janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan batil. Ini menurut salah satu riwayat Ibnu Mundir dan Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki memegang harta orang lain tetapi tidak ada cukup bukti dari yang empunya, maka orang itu pun memungkiri dan berkata bahwa harta itu adalah kepunyaan dirinya. Wah, ini bahaya. Hati-hati ya. Kadang begini, apalagi kita di persyarikatan, hati-hati, ini hati-hati. Ini persyarikatan meminjam nama saya. Ya, ini sudah ada wakaf, minjem nama saya, membeli rumah dakwah atau membeli aset. Lalu kemudian saya klaim karena bukti surat itu atas nama saya, itu menjadi harta saya. Secara hukum sah, karena itu atas nama saya, berarti ini rumah saya. Tapi secara etika itu masuk pada ayat ini, mengambil harta orang lain dengan cara batil padahal kita tahu itu bukan harta kita. Kalau itu bukan harta kita, maka katakan itu tidak halal. Jadi tema kita hari ini, halal lifestyle-nya adalah terkait tentang cara. Nah, alhasil yang dikemukakan tadi itu adalah contoh-contoh perbuatan memakan harta secara haram, termasuk yang lainnya juga akan disebutkan di tempat terpisah, riba, ya, ada gharar, menipu, tidak jujur, maka itu juga sesuatu yang dilarang. Nah, itulah sebabnya kalau kita lanjutkan di 282 di surat Al-Baqarah memerintahkan agar hutang piutang atau petaruh dan kepercayaan dikuatkan dengan surat menyurat. Ini juga untuk menguatkan bukti. Nah, ini di ayat terpanjang di surat Al-Baqarah atau bahkan di dalam Al-Quran itu berbicara tentang pentingnya surat menyurat. Maka hati-hati dengan kasus surat menyurat. Kalau kita udah tahu, segera kuatkan dengan bukti. Karena kalau tidak, harta kita pun akan bisa dirampas. Berapa banyak kita mendengar ada satu tanah, tapi yang punya sertifikat 3 orang. Gimana itu bisa terjadi? Berarti ada yang bermain di situ. Bagaimana seseorang tiba-tiba mengambil, men-take over kekayaan orang lain, aset orang lain. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, maka dia termasuk orang yang di dalam ayat ini. Nah, yang terakhir dari segmen ini adalah berbicara 189 terkait dengan hilal. Kalau tadi halal, sekarang kita bicara tentang hilal, wahai para pemirsa. Ini ketika ditanya tentang bulan sabit, maka ini adalah mawaqit. Jadi waktu-waktu digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah, juga termasuk untuk haji. Ya, karena haji itu menggunakan bulan, termasuk puasa yang pernah kita bahas pada sebelumnya. Nah, ini dilihat dari sisi ini, sebenarnya ini untuk manusia itu beribadah bisa kapan aja, bisa di mana aja, tetapi ini kita disiplin. Haji itu ya di bulannya. Puasa wajib itu ya di bulannya, di bulan Ramadan. Haji ya di bulannya, di bulan Dzulhijjah, supaya kita disiplin. Dan sebenarnya yang disebut dengan kebaikan itu dulu pernah kita bahas di 177 ya, bukan hanya ritual kita, maka ini juga sama. Bukan sekedar masuk tempat sholat kita, tapi sebenarnya disebut kebaikan adalah orang-orang yang bertakwa. Maka datangilah rumah Allah itu, atau rumah itu dari pintunya, dan bertakwalah kalian. Ini ayat ini sebenarnya menceritakan ada banyak hal terkait dengan ibadah haji khususnya, juga bermanfaat untuk bulan sabit ini untuk menentukan awal
masuknya bulan Qamariyah yang itu akan berkonsekuensi pada syariat pelaksanaan sebagian ibadah-ibadah di dalam agama kita. Termasuk diantaranya adalah puasa dan haji. Para pemirsa, tadi kita sudah membahas tentang halal lifestyle. Pada saat halal lifestyle dibahas di 168 dan 172, 173 itu membahas tentang materinya. Ini dibahas bagaimana cara mendapatkannya dengan cara yang baik. Nah, kemudian kita bisa tahu pada ayat berikutnya adalah terkait dengan hilal. Oh, tadi bicara tentang halal, tentang hilal. Nah, di sini disebutkan ayatnya adalah yas'alunaka 'anil ahillah. Hilal yang disebut adalah bulan sabit, ya. Bulan sabit itu kegunaannya untuk apa? Untuk mawaqitu linnas, supaya manusia tahu bagaimana dia beribadah, baik puasa atau di sini disebutkan secara spesifik yaitu haji. Dan itu sebenarnya adalah pendidikan kedisiplinan. Sebenarnya kita kan beribadah kepada Allah di mana saja, kapan saja. Tapi ada ritual yang memang betul-betul khusus itu digunakan untuk pendisiplinan seseorang. Dan tujuannya sebenarnya adalah lebih besar dari itu, yaitu supaya seseorang menjadi pribadi yang bertakwa. Makanya di sini ada istilah yang disebutkan selain 177 ya, bahwa yang disebut kebaikan itu bukan hanya sholatnya ngadep ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat, tapi sebenarnya kalau ada motivasi keimanan. Nah, di sini juga sama. Sebenarnya yang disebut albir itu, kebaikan itu bukanlah masuk rumah dari belakang, tapi masuklah rumah dari depan. Loh, memang tidak boleh masuk rumah dari belakang? Boleh, masuk rumah sebaiknya dari depan. Ini ada apa? Apa makna dari sindiran dan penyebutan masuk rumah itu seharusnya dari depan? Nah, ini insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, kenapa ada perintah ini? Nah, sebelumnya di ayat pertama ini, yas'alunaka 'anil ahillah, berarti tidak semua orang tahu tentang hilal atau bulan sabit. Bahkan orang yang pinter di bidang tertentu, kalau ditanya tentang ini belum tentu tahu. Karena ini maka Buya Hamka mengasih judulnya ya, dari hal hilal dan tanyakanlah pada ahlinya. Nah, untuk hilal bulan sabit ini kan tidak bisa diperkirakan. Harus ada orang tertentu yang memang dia pakar di bidang itu, karena ini nanti ada konsekuensinya. Karena penanggalan Qamariyah sama dengan penanggalan bulan Syamsiah, menggunakan matahari untuk sholat. Itu juga kita harus tanya ahlinya, kapan waktu sholat maghrib, zuhur, subuh, dan sebagainya. Maka ini juga kapan kita berpuasa, kan menggunakan hilal. Kapan seseorang haji, di dalam di sini juga menggunakan hilal. Nah, tentu ada faedahnya yang sangat penting. Nah, melanjutkan bahasan di segmen sebelumnya, kenapa kok di sini disebutkan terkait dengan masuk rumah kok dimintakan kita masuk rumah dari pintu-pintunya? Ini karena supaya kita mendidik pada kebiasaan yang baik. Kalau masuk rumah dari pintu belakang, dikhawatirkan orang-orang rumah tidak siap misalnya, dalam kondisi yang tidak nyaman. Makanya kalau ada adab-adab memasuki rumah, itu juga pernah dibahas, atau mungkin kita akan bahas karena ini baru di awal ya, di surat An-Nur itu kan ada kaidahnya mengucapkan salam, meminta izin, karena tidak semua orang siap ketika kita tiba-tiba ada. Mungkin dia lagi tidur, mungkin bajunya tidak layak itu ya. Maka kalau kita mau bertamu juga sama. Bahkan kita masuk ke rumah kita sendiri, kita juga mesti mengucapkan salam dan memberitahu. Karena bisa jadi kita ke rumah membawa teman kita, atau kita lagi bertamu, istri kita lagi ada temannya yang bertamu, sehingga kita pada saat memasuki rumah juga tidak langsung masuk, tapi kemudian ada adab-adab di situ. Ini penting ya, karena kita membahas tentang makan bukan materinya, tapi pada caranya. Maka ini membahas tentang waktu bukan pada waktunya, tapi terkait esensi pada etikanya, sehingga seseorang untuk mengetahui terkait dengan kebaikan itu bukan hanya pada materinya, tapi juga pada esensi, yaitu disebut dengan ketakwaan. Dan ketakwaan itu
orang-orang yang ketika dia bertakwa, karena di sini disebutkan ya, tidaklah kebaikan itu masuk rumah dari belakang, pintu belakang, tapi yang disebut kebaikan adalah bertakwa. Nah ini maksudnya, saya bacakan ya, penafsiran Abu Ubaidah, sambungannya adalah senapas dengan yang sebelumnya. Ketika hendak masuk rumahmu, jangan dari pintu belakang. Maksudnya kalau hendak menanyakan suatu hal kepada seseorang, pilih orang yang tepat. Jadi maksud selain tadi tentang masalah etika, ini kalau kita bertanya tentang hilal, tentang bulan sabit, jangan sama montir. Ya, bertanya tentang hilal, jangan di rumah makan. Karena ini secara spesifik menanyakan kepada ahli falak. Nah, di sini disebutkan beliau. Sama halnya kita masuk rumah dari pintu belakang. Tidak bagus itu. Selain masalah etika, adalah masalah kepada keahlian. Nah, kenapa ayat ini ada? Karena orang-orang Arab zaman jahiliyah itu ummi, buta aksara, sehingga pengetahuannya terbelakang. Karena itulah Allah ingin mengangkat derajat mereka, bahkan nanti bisa nyalip, bisa melebihi negara adidaya waktu itu, yaitu Romawi dan Persia. Ini menarik ya. Nah, yang berikutnya, kalau kita membahas secara detail, ayat-ayat ini ketika disebut datanglah ke rumah-rumah dari pintu-pintunya dan takwalah kepada Allah. Berarti diulang, esensinya sesungguhnya apapun yang kita lakukan, mengetahui penanggalan itu untuk ketakwaan. Makanya kalau kita bicara kualitas para sahabat dulu, itu luar biasa dengan sarana teknologi yang tidak secanggih hari ini, tapi mereka kenapa ditakuti orang, disegani, memiliki rekognisi dan punya legacy yang luar biasa karena mereka punya kualitas. Contohnya Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud yang menjadikan waktunya adalah dengan penanggalan Al-Quran menjadi luar biasa. Beliau ditanyakan jaraknya antara adzan pertama dan kedua kalau subuh itu kan membaca Al-Quran 50 ayat. Itu kan berarti penanggalan Al-Quran ya. Ya, kalau saya ditanya, Ustaz rumahnya dari rumah ke kantor berapa? Ya kira-kira baca setengah juz. Itu kan berarti dia bisa ngukur. Ya, kalau kemudian kita ngelihat orang senyum-senyum, ketika ditanya kamu baca surat apa? Oh, sedang membaca surat Al-Mulk. Juz 29 habis gajian di 28. Ya, dia tahu gitu. Kalendernya kalender Al-Quran. Baca surat Ali Imran, itu berarti masuk juz 3. Berarti tanggal 3. Ketika dia baca surat Al-Isra tanggal 15, berarti menjadikan kalendernya adalah kalender Al-Quran. Jadi relasi antara waktu dengan ritus kita sesungguhnya adalah ketakwaan. Maka bertakwalah kamu. Termasuk di sini beliau menyebutkan tentang ada peristiwa gerhana, kemudian terkait juga yang lain-lainnya yang tidak dikenal oleh masyarakat ummi pada waktu itu, harusnya kamu belajar. Dan belajarnya kepada siapa? Sama dengan masuk rumah itu harusnya dari pintu depan, kamu belajarnya sama ahlinya, menanyakan tentang ahillah itu kepada orang yang memang pakar di situ. Nah, itulah para pemirsa TV-mu terkait dengan syariat hilal, ternyata digunakan untuk ibadah-ibadah tertentu, terutama adalah ibadah haji, kalau kita bagi ya, sholat menggunakan kalender matahari sehingga waktunya tidak berubah selama-lamanya ya sampai hari kiamat. Sementara yang berubah adalah tentang haji dan tentang puasa. Kenapa haji dan puasa berubah? Untuk asas keadilan. Supaya ada orang nanti kadang puasa musim panas, kadang juga puasa di musim dingin. Karena kalau puasanya misalnya Januari aja, yang enak yang utara dong. Sementara orang Australia, Selandia Baru kasihan. Itu sedang musim panas-panasnya. Haji juga demikian. Kalau haji misalnya dipatok di bulan Juli, wah itu sedang panas-panasnya di Arab Saudi sana. Maka perlu ada pergiliran dan itulah hikmah dari syariat. Nah inilah seseorang bertakwa bukan karena ritualnya, tapi ritus itu membantu kita dekat dan bertakwa kepada Allah. Lalu kita bisa bermanfaat untuk lingkungan dan mencerahkan semesta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.